Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alayna rahmatak wa anzil alayna bi barakatik wa alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram, amma ba'd. Ikhwatal iman, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelumnya marilah kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semua, wabil khusus kepada orang tua kita Bapak Haji Hasanuddin. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, dan Allah kembali menyehatkan beliau atas izinnya. Bitilkaniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita diberikan kenikmatan berupa nikmat waktu untuk mau menyisipkan sedikit di tengah kesibukan kita untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kecintaan kepada kita, keluarga kita, anak istri kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab cinta itulah kita bisa dengan senang hati melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita taat kepada Rasul, maka dipastikan kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita masih bab tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipandang sepele oleh kita, seperti mengambil sesuatu dengan tangan kanan, motong kuku dari sisi kanan, dari kelingking terus ngurut, motong kuku kaki dari kanan, pakai baju dari sisi kanan, pakai celana dari sisi kanan. Semua yang baik-baik harus diawali dengan hal yang baik dari sisi kanan. Inilah kehebatan Islam, mengatur semua aspek kehidupan kita agar semua itu menjadi nilai. Motong kuku kalau dari sisi kanan ya dapat pahala, Pak. Tapi kalau dari sisi kiri ya enggak. Mandi dari sisi kanan dapat pahala, enggak cuma bersih tapi dapat pahala. Apa saja dari sisi kanan, kecuali masuk ke kamar mandi, nah sisi kiri, karena menuju hal yang buruk. Nerima rizki, nerima telepon, ngatur orang harus dengan tangan kanan. Seberapa banyak harta kita, kalau kita jadi bos, jangan sekali-kali nyuruh anak buah kita tangan kiri. Dan kalau bisa, jangan lupa minta tolong, walaupun kita ownernya, Pak. Saya dulu pernah kerja sama Mr. Su, itu beliau sangat ramah. Orang Korea tapi ramah. Kalau nyuri itu nggak lupa minta tolong. Nggak pernah lupa kata tolong. Kemudian nunjuknya itu tangan kanan.
Padahal dia yang punya Daewoo, namanya PT Daewoo. Daewoo itu gede nggak Pak? Itu besar banget. Mr. Lee itu kalau nyuruh tolong, bahasanya itu help, tangan kanan. Padahal mereka bukan Islam. Islam sudah menyuruh kita melalui nabinya sesuatu harus dengan tangan kanan. Dan sekecil apapun pengorbanan orang untuk membantu kita, tidak lupa mengucapkan terima kasih, sekecil apapun. Apa saja dengan tangan kanan. Kalau mereka berbuat baik itu bukan karena Allah, tapi karena etika. Tapi kalau kita melakukan kegiatan aktivitas dengan sesuatu dimulai dari kanan, itu dasarnya karena ibadah. Bukan hanya segi akhlak, tapi ibadah. Dan semua kita niatkan untuk ibadah, beda nilainya. Seperti orang ditanya, kamu kerja untuk apa? Nyari duit. Kerja nyari duit. Udah dapat duit, beli pecel lele. Habis beli pecel lele, malam beli pecel lele, pagi kemana? Ya cuma begitu dapatnya. Kalau kerja nyari duit, ya ke septic tank itu larinya. Tapi kalau kita diniatkan, kenapa kerja? Ibadah. Niatnya karena Allah. Insya Allah, Allah tidak buta, tidak tuli. Kalau tanggal 30 pasti gajian kan gitu. Nah, gajian dibeli nasi uduk malam, pagi ya nggak masalah, itu nilai ibadah itu tuh. Beda kerja nyari duit dengan kerja karena Allah, ibadah. Ini yang sepele semacam ini. Alangkah sedihnya orang, kemana nge-grab, buat apa nyari duit, sehari semalam Bang nge-grab di atas jok, tapi cuma nyari duit. Dapat 500, 400, 300 dibelanjain buat makan, larinya ke. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, beda nilainya. Makanya jangan lupa yang semacam ini, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal-hal yang sepele adalah menutup bejana-bejana ketika di malam hari. Apa bejana itu? Inaun. Maaf, saya minum dulu. Inaun itu ember, baskom, wajan. Itu kalau malam hari ditengkurebin. Ibu, ada enggak ibu-ibunya itu? Wajan yang ada minyaknya ditutup. Semua yang masih bisa dimakan untuk besok pagi ditutup. Sunnah itu. Di samping sehat juga dapat, enggak cuma sehat dapatnya, tapi dapat pahala. Minyak bekas goreng malam, bapak sore ditutup malam. Bukan cuma sehat dari kotoran cicak, dari kecoak, bukan, tapi juga ibadah, dapat pahala nutupnya itu. Tuh. Baskom ada air yang besok dipakai lagi, ditutup. Semua ditutup. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pada malam hari itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit. Kita manusia jangan salah, banyak penyakitnya, iya. Karena dari hal makanan kadang nggak ditutup. Ini juga dipraktekin sama orang-orang luar ini. Makanan tuh diremping pakai apa itu? Yang plastik itu. Tuh.
sepatu diremping, sepatu. Ini kita goreng-gorengan, dipikul, ngablak gitu. Jualannya di pinggir kali, yang kalinya banyak sampahnya. Jualan gorengan dipikul, dipakai apa? Misalnya pakai kipas angin tutupnya ya. Nah, gorengnya nggak ditutup. Malam hari di rumah aja ditutup. Ini kan sunnah matrukah yang dicontohkan Rasul, tapi sering kita tinggalkan. Nanti bang minyak jelantah ini besok nggak usah ditutup, di rumah nggak ada apa-apa. Bukan begitu. Allah menurunkan penyakit pada malam hari, maka tutup. Ini filosofi orang tua kita zaman dulu. Kalau malam piring jangan pada celentang, tengkurepin. Itu pak orang tua kita. Piring suruh pada tengkurep, wajan tengkurep, piring tengkurep. Makanya rak piring itu diusahakan untuk tengkurep itu piringnya. Nggak ada rak piring itu kemudian ditatanya ngablang gitu. Nggak ada. Harus tengkurep semua karena sunnahnya tengkurep. Beraktivitas dengan tangan kanan semuanya. Kemudian wadah-wadah di malam hari ditutup, termasuk pintu maghrib itu ditutup. Dalam riwayat yang lain, di waktu maghrib itu banyak setan yang keluar. Setan keluar itu di waktu istiwa. Memang secara ini setan mah keluar terus kan. Setan tempatnya di gentayangan di luar. Tapi perintah agama itu mengajarkan kepada kita yang kadang orang tua itu jangan keluyuran waktu zuhur kan gitu, jangan keluyuran waktu maghrib. Ini dalam riwayat yang lain waktu-waktu istiwa itu namanya. Waktu istiwa zuhur itu belum waktu zuhur, belum waktu sholat zuhur, belum, baru matahari lurus di atas kepala, bayangannya belum tergeser. Itu waktu seperti itu. Kemudian pas maghrib, pas matahari mau keluar, waktu istiwa, waktu dimana setan-setan itu keluar. Dalam bahasa orang tua kita, awas ada kolong wewe. Kolong wewe, maghrib jangan keluar dulu, sebentar, 10 menit dulu, jangan. Emang begitu pak. Orang tua kita zaman dulu nggak tahu namanya istiwa itu apa, taunya kolong wewe. Orang tua kita nggak tahu kenapa ditutup. Kalau nggak ditutup dijilatin setan, makanannya dijilatin setan. Padahal kalau malam kalau nggak ditutup Allah turunkan penyakit. Jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mematikan, menutup semua apa-apa yang membuat bahaya kita. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baita bil Madinah, telah terjadi kebakaran rumah di Madinah minal lail, pada suatu malam ada rumah kebakaran. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan bisya'nihim, dengan kejadian kebakaran itu, qala, Rasul mengatakan, inna hadhihin naru, sesungguhnya api itu adalah aduwwul lakum, musuh bagi kalian. Api itu adu, musuh. Oleh karena itu, faida nimtum, apabila kalian tidur, fa'atfi'uha, maka matikan api itu. Kalau mau tidur, kata Rasul, api itu dimatiin, karena api itu musuh bagi kalian. Ini cetek, matiin, toa-toa matiin, yang nggak perlu dimatiin, ledeng-ledeng dimatiin, kompor-kompor jangan sampai nyala. Ini perintah Rasul pak, bukan cuma buat keamanan, tapi itu nilai ibadah.
Bapak matiin saklar itu jangan dikira nggak dihitung oleh Allah. Dan yang paling banyak matiin saklar di sini siapa ini? Marbot. Oh, marbot nggak terkira pahalanya. Coba saklarnya ada berapa? Cetek sekali satu saklar 10 kali kebaikan. Kalau saklarnya ada 5 kali 10 50. Pagi 50, sore 50. Coba, yang paling banyak pahalanya siapa ini? Marbot. Tuh. Di masjid ini yang paling banyak pahalanya marbot, asal ikhlas. Karena Allah, bukan karena apa-apa. Insya Allah Allah ganti dengan sisi yang lain. Barangkali Allah balasnya nggak di sini, ntar di tempat yang lain. Karena balasan Allah itu bukan baik sama A dibalas sama A, nggak begitu. Boleh jadi kita nolong A, tapi yang nolong kita nanti si B, si C, si D, nggak harus dari A. Berbuat baiknya di sini nanti ke depannya tuh, insya Allah. Mana ini Pak? Siapa namanya? Yang mana ini? Nah, itu banyak matiin saklar. 1 kali cetekan 10 kali kebaikan, ya Allah. Kata Rasulullah, idza nimtum, kalau engkau tidur maka matikan. Sesuatu yang enggak dipakai matikan. Biar tidak mubadzir, sebab mubadzir perbuatan syaitan. Di samping berbahaya juga ada sifat unsur mubadzirnya. Perbuatan syaitan. Ini sesuatu yang kadang kita abaikan. Mandi diawali dari bawah, nyiramnya ke atas. Masuk kamar mandi, cuci tangan. Makan harus ngunyahnya yang lembut. Kalau ngunyahnya pengen kasar, ya jangan minum. Makan jangan sambil diimbangi minum. Setengah jam minumnya. Kalau pengen gak minum, yang lembut ngunyahnya. Di hadis itu 33 kunyahan kalau mau ngitung. Tapi ini tak susah, masa makan dihitung. Kapan kenyangnya ngitung kunyahan ya. Artinya harus yang lembut. Kondisikan makan dalam keadaan tidak nyaman. Ini susah kita ini. Justru warung-warung makan mengkondisikan tempatnya biar makan orang nyaman. Bagaimana caranya? Oke lah tempatnya yang nyaman, tapi kitanya ya jangan banyak-banyak. Camar mata Allah Subhanahu wa taala. Al-himyatu. Pernah dengar istilah al-himyah? Al-bitna. Al-himyatu wa huwa ra'sud dawa'i. Himyah itu, lapar itu adalah sumbernya obat. Al-himyah namanya. Lapar itu sumbernya obat. Jadi kalau orang sering lapar, insya Allah itu sedang ngobati dirinya sendiri. Sebab ketika orang lapar, organ tubuh kita ini mengeluarkan stok energi cadangannya, Pak. Kalau orang energi cadangannya stoknya habis, maka orang itu sehat. Kalau stok cadangan energinya numpuk, belum dipakai, masuk lagi. Belum dipakai, masuk terus. Energinya kebanyakan, lama-lama gimana? Jantungnya tersumbat, darahnya tidak lancar. Ini karena stoknya banyak, ditumpuk terus. Maka disebut al-himyah. Maka lapar itu adalah sumbernya obat. Biasanya orang mau operasi suruh puasa, ya. Kadang suruh puasa. Dalam syariat Islam itu
untuk menjadikan orang lapar itu diwajibkan minimal setahun 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Kalau pengen sehat lagi minimal sebulan 2 kali. Kalau sehat lagi minimal sebulan 2 ditambah 4 6 kali. Ada Yaumul Bid, ada Senin Kamis. Kalau pengen lebih sehat lagi Daud, selang-seling. Kalau berat minimal Yaumul Bid. Setiap sebulan minimal 2 kali atau 4 kali. Senin Kamis, seminggu 2 kali, berarti 8 ya. 8 kali itu. Karena al-himyatu wa huwa ra'sud dawa'i. Lapar itu adalah merupakan sumbernya sehat, sumbernya obat. Jangan dikira lapar itu bukan obat. Rasa lapar itu obat. Orang kalau sudah lapar, nggak ada asupan lagi untuk beraktivitas, itu tubuh kita otomatis, Pak. Otomatis artinya energi yang tersimpan itu dikeluarkan cadangannya agar tangan bisa bergerak, kaki bisa bergerak. Ini energi cadangan dikeluarkan. Sehingga kalau manusia itu cadangan energinya sampai habis, bagus. Tapi kalau belum habis numpuk lagi itu. Ini belum habis energi malam, habis sholat subuh sarapan nasi uduk sepiring, belum terbakar energinya tidur. Jam 8, jam 9 habis makan nasi uduk tidur. Itu siap-siap tuh yang begitu tuh. Pola-pola yang begitu. Karena malam belum terbakar, udah pagi-pagi udah masuk lagi, dibawa tidur, bukannya dibawa gerak agar jadi keringat, dibawa tidur. Ntar bangunnya jam 11, jam 10, jam 12. Siap-siap aja itu kalau sudah polanya begitu. Ada yang begitu, Pak? Pak, jangan, apalagi umur kita 40 tahun. Sebisa mungkin kita harus. Maka dalam Islam ada namanya qailulah. Pernah dengar ya? Qailulah itu sunnah. Qailulah itu tidur sejenak di siang hari, tapi waktunya siang. Kalau nggak jam 11, setengah 1 atau jam 2, sebentar lah, minimal setengah jam, malah dapat pahala tuh. Tidur siang dapat pahala. Kapan dilakukan? Siang. Kalau jam 11 tanggung mau sholat duhur kan, mending habis duhur, habis sholat duhur istirahat, tidur, namanya qailulah tuh. Jangan tidur habis sarapan jam 9, enak sih itu, habis makan nasi uduk kemudian tidur, habis makan lontong padang yang banyak itunya tuh, santannya, kenyang, tidur, enak bener. Awas tuh, hati-hati yang begitu. Karena tidurnya harusnya yang diperintah oleh Rasulullah soal tidur siang itu adalah siang, qailulah, jam setengah 1 habis sholat zuhur, malah dapat pahala. Ini bapak-bapak terutama yang sudah sepuh, yang nggak ada kegiatan, upayakan pagi-pagi nggak boleh tidur. Habis sholat subuh nggak boleh tidur. Tidur ntar habis zuhur, wajib itu tidurnya. Diharuskan tidur walaupun hanya setengah jam atau satu jam. Camar mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebalikan daripada al-himya adalah al-bitna. Al-bitna itu kenyang. Kenyang itu ra'sud da'i. Kenyang itu sumbernya penyakit. Maka dalam ajaran Islam makan berhenti sebelum kenyang. Karena al-bitna itu rasuddai, kenyang itu sumbernya penyakit. Udah kenyang, belum gerak, tambah lagi tuh. Bitna,
Kenyang adalah sumber penyakit. Dan kenyang itu adalah merupakan tempat bersemayamnya syahwat. Kenyang itu bersemayamnya syahwat. Syahwat itu diawali dari perut yang kenyang. Orang syahwat yang selalu ngajak bermaksiat itu diawali dari bitna, dari perut yang kenyang. Maka ada slogan ilmu kedokteran itu, lambung sumber penyakit. Karena dari lambung itulah banyak makanan. Maka untuk membersihkannya dikosongin. Dengan apa? Dengan lapar. Jamar mata Allah Subhanahu wa taala, al-bitna wa warasuddai. Bitna adalah sumber daripada penyakit, dan penyakit itu ada penyakit fisik, ada non fisik. Ada penyakit fisik seperti stroke, jantung, kolesterol, apalagi itu fisik. Ada penyakit non fisik. Penyakit non fisik seperti apa? Sifat-sifat iri, dengki. Itu orang iri itu kebanyakan orang banyak kenyangnya, Pak. Orang sombong itu kebanyakan orang perutnya pada kenyang. Orang sombong itu bermula perutnya sering kenyang terus. Biasanya itu karena kenyang itu sumbernya penyakit. Di samping penyakit fisik, penyakit non fisik. Karena kenyang itu bersemayamnya syahwat. Dalam tubuh kita ini ada ruhani, ada jasmani, ada syahwat. Dan syahwat itu biasa ngajaknya pada keburukan. Maka seringlah kita berkomunikasi dengan syahwat. Pernah Bapak komunikasi dengan syahwat? Namanya tauqifah. Jadi ada cermin, kita komunikasi dengan syahwat. Syahwat, lu gimana sih? Ini ngomong sendiri, bercermin. Lu di mana sih? Lu mancing, gua ikutin mancing. Lu main gaple, gua ikutin ya main gaple. Lu belanja, gua ikutin lu belanja. Lu mau makan apa di mana, gua ikutin. Karena malu susah banget sih diajak ngaji lu. Diajak ngaji lu bilangnya repot. Ini bukan orang gila, bukan. Sekali-kali kita bercermin ngajak ngomong syahwat kita diajak ngomong. Tuh. Kalau syahwat kita maunya ngaji nggak mau, Pak ya? Ngaji nggak mau. Kalau nggak dipaksa repot. Yuk ngaji yuk, nggak repot. Emang ngaji itu orang pengangguran gitu? Sehingga yang sibuk kemudian nggak sempat ngaji. Saya kan banyak kerjaan, repot, nggak sempat ngaji. Berarti yang tukang ngaji tukang pengangguran gitu? Ya enggak. Sesibuk apapun ngaji harus disisipkan. Karena ngaji itu seperti mobil yang diisi karburatornya tuh, diisi biar nggak panas. Orang nggak pernah ngaji yang jeblok, Pak. Tahu jeblok nggak ya? Iya, kalau hidup tanpa diri dan agama pasti rusak. Kalau mobil tanpa ada airnya, apa namanya air itu, Pak? Kulennya nggak, apa itu? Mobil kita nggak diisi kulen, pendingin, yang jeblok. Kulen itu kan kayak begini nih, ngaji. Diajak bicara syahwat kita, ya syahwat. Engkau ngajak mancing, aku ikuti. Sampai susah-susah nyari pakan, beli mahal. Tuh.
Aku ikuti loh mancing. Dari aku muda aku ikuti engkau mancing. Masa sampai 60 tahun kamu masih nggak jera-jera, nggak bosan-bosan mancing? Sampai umur 60 tahun masih mancing aja, ngungsep di rawa-rawa, berjamaah kagak, ngaji kagak, kerja bakti kagak. Diajak ngomong, lu pengen burung, gua ikutin, beli burung mahal-mahal. Sampai nggak sempet taklim, nggak sempet apa, gara-gara ngurusin burung. Syahwat aku ikutin terus. Lu beli mobil, pengen beli, aku beli mobil tuh. Gara-gara ente lo, aku jadi nggak bisa berjamaah ngurusin mobil terus. Mobil kotor dilapin, dikerodongin, dilapin, dikerodongin lagi. Pernah ngajak ngomong kita sama syahwat, Pak? Ya sekali-kali diajak ngomong. Ayo syahwat, sekarang kita menuju ke kebaikan. Kita sudah tua, kan begitu, diajak. Sebab syahwat itu atau hawa nafsu itu pertama bertingkat manusia itu, Pak. Jadi ada syahwat yang mengajaknya pada amarah dan jelas pada keburukan. Syahwat amarah. Amarah apa aja itu? Orang musim ini kita langsung ini, orang ini langsung. Udah kenyang, aduh kayaknya enaknya makan es cendol ini. Udah kenyang masih mikirin es cendol. Keluarin lagi motor, keluarin lagi duit beli es cendol. Udah selang 1 jam, kayaknya pengen kletik-kletik kacang ini. Ngeluarin lagi kacang, ngeluarin duit lagi beli kacang. Tuh. Ayo terus ngikutin syahwat. Kalau di stop berhenti udah. Dan syahwat itu harus di stop, Pak. Sebab syahwat itu kalau diikuti kayak bayi yang netek terus. Itu bayi kalau nggak di stop sampai SD masih suka pentil itu anak. Ada ya suka mentil SMP anak? Ada. Dulunya nggak di stop. Dibiarin aja karena anaknya satu, saking sayangnya emaknya netein dari bayi sampai TK sampai SD ditetein. Pulang sekolah mak nen, jadi keluarin lagi sama emaknya. Ada itu anak SD masih netek. Pernah lihat bapak anak SD masih netek? Ada. Itu syahwat tuh seperti itu kalau nggak di stop. Katsobi, seperti anak kecil tuh. Bukan bapak-bapak, bukan, maksudnya anak nih. Anak SD sampai dari bayi sampai SD ada yang masih suka pentil. Pulang sekolah habis makan ikan asin mentil, kan gitu. Makan ikan asin mentil, habis makan jengkol mentil. Orang SD kan suka jengkol udah, masih suka tuh. Mana dulu nggak disapih, nggak di-cut. Dan syahwat itu akan menjadi candu kalau ngikutin. Candu itu ketagihan. Kalau sudah ketagihan nggak di-cut, nggak disapih, bayi itu nggak disapih, ya terus dia ketagihan. Karena seperti candu, maunya nambah, maunya terus. Maka diajak ngomong syahwatnya. Dan amarah, tingkatan pertama syahwat itu pada amarah. Perasaan kalau ganteng ya paling ganteng gitu. Perasaan kalau ngaku pinter ya masalah ilmu ya paling pinter. Kalau masalah jasa ya paling berjasa ini. Kalau ada orang kamu gak ada apa-apanya, oh marah. Saya ini kalau gak ada saya kan gitu. Kalau gak ada saya, oh apa-apa kalau gak ada saya pokoknya. Repot kalau begini. Amarah.
Kemudian syahwat naik lagi pada yang disebut dengan lawamah. Lawamah tadi sifat api yang bisa membakar. Lawamah itu menjilat-jilat. Itu lawamah. Dan sifat setan itu lawamah. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Allah menegur orang yang lawamah, yang selalu begini. Ditegur, tundukkan dadamu. Tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Tundukkan. Ini orang tua kita pelajaran dulu. Kalau lewat di depan orang itu direndahkan. Direndahkan kedua bahunya. Dan orang tua kita kan begitu ngajarin. Kalau depan orang, kalau lewat jongkok, jangan lupa berdiri. Disengklehkan ini. Jangan membusungkan dada. Karena ini sifatnya api, lawamah namanya. Kadang anak-anak kita yang nggak diajarkan gitu, lewat depan orang tua ya biasa aja, jelak. Tapi kalau anak itu diajarkan harus tundukkan, bukan berarti tunduk sama orang nyembah, bukan. Ini adalah etika. Tusa'ir khaddaka linnas, rendahkanlah kedua sayapmu di hadapan orang yang lebih tua. Kemudian setelah lawamah itu ada masuk berikutnya, syahwat berikutnya mutmainnah. Mutmainnah. Mulhiyah dulu. Setelah lawamah mulhiyah. Nafsu mulhiyah. Mulhiyah itu sudah mulai redah nih. Ketika mau sesuatu, jangan. Ingat ini, ingat itu, ada pertimbangan ini, pertimbangan itu. Ini udah mulai ini nih, nafsu mulai terkendali. Tuh. Biasanya beriringan dengan umur, usia, dan keadaan. Sehingga ada mulhiyah. Ketika mau ngikutin syahwat yang amarah, yang lawama, ada mulhiyah, ada ilham membisikkan kepada sanubarinya, ini nggak pantas, ini nggak patut. Nah ini agak redah nih Pak. Tuh. Kalau sudah ada bisikan kebaikan begitu, maka berikutnya adalah mutmainnah. Maka sanubarinya selalu mengajak pada kebaikan. Orientasinya pada kebaikan. Ini bagaimana ya biar anak-anak ini ngajinya bagus, bagaimana biar pada bisa sholat, kan gitu. Ini nafsu yang baik, mutmainnah. Kalau sudah seperti ini manusia, maka akan naik lagi radiyah. Nafsu radiyah. Radiyah itu hanya mencari ridho Allah saja. Hanya mencari ridho. Orientasinya, angan-angannya itu udah mencari ridho Allah. Sehingga kalau melakukan sesuatu yang menyimpang, ini ridho enggak Allah? Ini sudah lebih bagus ini. Udah mencari ridho. Dan memang kita ibadah itu ujungnya adalah mencari ridha Allah. Ar-raja selalu berharap dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Radiyah namanya. Selalu mencari ridha, mencari ridha. Kalau sudah seperti ini, naik kelas lagi. Mencari ridha mardiyah. Orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternaik lagi namanya kamilah, nafsu yang sempurna itu. Itu pada para nabi dan rasul. Orang yang sempurna seperti ini sudah fana,
Fana itu jiwanya sudah melebur, sudah tajrid, sudah selesai dengan urusan hiruk pikuk dunia, sudah selesai. Kalau radiyah itu dalam ilmu tasawuf masih apa itu? Mentajalikan kaun. Mentajalikan kaun itu setiap melihat benda yang diingat adalah Allah. Bapak ngelihat gelas, Allah. Ngelihat tas, Allah. Ngelihat teh, Allah. Enggak, ngelihat teh enaknya ada rokoknya, enggak begitu, enggak. Ngelihat teh, Allah. Ya Allah yang bikin teh itu, tumbuhan teh itu Allah. Yang bikin teh tadi Pak siapa namanya? Pak Koso. Pak Kosonya itu yang menciptakan siapa? Allah. Ini udah seperti ini hebat, Pak. Jadi kalau orang imannya sudah begini nih, melihat kecoak Allah, melihat tikus Allah, melihat curut Allah, melihat manusia, melihat tumbuhan Allah terus. Karena semua itu yang menciptakan Allah. Maka orang yang seperti ini gak pernah merendahkan makhluk Allah. Ketika merendahkan makhluk Allah sama dan merendahkan, kita belum bisa iman seperti itu. Dan ini makom radiyah, mardiyah, kamilah. Kita baru mutmainah juga sudah bagus ya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita dengan ajaran agama yang sepele-sepele, jangan kita abaikan. Boleh jadi yang sepele itu Allah ridha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur lana rahmatak wa anzil alaina barakatik wa alimna min ladunka ilman nafi'. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghantarkan usia kita, kesehatan kita masuk pada bulan Ramadan. Dan saya secara pribadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan kasar atau menyinggung atau gimana. Mohon maaf yang sebesar-besar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.